Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, terima kasih. Izin, Ibu, Pak Hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang kami hormati, Ibu Sukapani bidang pertanian. Kami hormati Bapak Direktur yang bersangkutan, Kepala Pusat Kebijakan Strategis, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan,
Bapak-bapak kepala UPT, Kasubdit Realisasi, dan yang mewakili Kapabes Presidiasi Selatan, Ketua Forum PLN, dan juga Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Sementara ini di online juga hadir Ibu Yani, perwakilan KFB, Pak Daru, National Koordinator, dan juga teman-teman atau Bapak dari PLN di Lampung yang belum datang. belum datang. Jadi ya. Masih dengan Baik, pada pagi hari ini sebenarnya kita bagi dua sesi. Ya, sesi pertama ada dua presentasi dari sebenarnya tiga, tapi ini kan konsultan belum datang. Kita sesi kedua. Yang pertama dari PA, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dwi, dan yang kedua dari LTA Bakaru atau di LTA Lampung ya, ini Pak Alif ya, yang akan menyampaikan. Belum ada juga yang lain. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan Pak Dwi untuk menyampaikan materi pelaksanaan rekomendasi mekanisme kontribusi di FP4 ini. 30 menit, kalau ini nanti setelah dari PLN Lampung kita akan diskusi. Mudah-mudahan Ibu staf ahli masih mengikuti terus. Nah, nanti juga yang akan disampaikan oleh konsultan juga sangat kaji bersama, apalagi nanti ini keluar MSPK bagaimana bisa diterapkan. Baik, maka Pak Ali. Di sini Pak, di sini. Saya kelihatan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami tidak tidak akan salam ya, sudah di salam semua itu. Yang pasti Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi ini judulnya tiba-tiba PES. Karena memang seharusnya materi yang berkenan duduk di sini menyampaikan pertanyaannya, beliau agak sakit tenggorokan sehingga ya saya Dwi Haryanto di IIE tiba-tiba harus memaparkan terkait tes ini. Pada intinya jadi yang kami sampaikan adalah bagaimana nanti peran model yang kami sampaikan ini nantinya membagi peran antara penyedia, pemanfaat maupun ada middleman yang katakan mediator. Memang saat ini program yang kami sampaikan adalah program skema PES, itu yang masih didanai oleh FP4. Nanti perkembangannya seperti apa, kita berharap memang pada akhirnya skema ini bisa ditangkap atau dilanjutkan atau mungkin direplikasi apabila oleh pemanfaat atau penerima tadi yang disampaikan Bu Sam tadi ada di hilir itu terkait pemanfaatan air di sini khususnya di DTA Bakaru. Lanjut, mungkin di outline kami ini membahas pengertian PES, CSR, ada 2 dasar hukum. Yang ketiga, gambaran skema PES, Forest Program 4, mekanisme implementasi PES di Indonesia, kesimpulan rekomendasi.
Nah, nanti mungkin untuk pengertian PES ini dan CSR mungkin Bapak Ibu sekalian sudah jelas ya. Memang sepertinya PES di Indonesia ini dalam pelaksanaannya ternyata ada terdistribusi menjadi semacam dua pilihan ya. Ada sifatnya kompensasi, ada yang bersifat pembayaran. Namun demikian nanti kami lebih akan menekankan pada gambaran pada poin 3 terkait skema PES di Paris Program 4 dan mekanisme implementasi yang ada di Indonesia, khususnya mungkin yang paling layak diadopsi untuk di Pinrang sini. Ada beberapa pilihan memang nantinya. Lanjut. Jadi ini adalah pengertian PES. Ini mungkin Bapak sudah tahu. Memang beberapa istilah menyebutkan PES itu imbal jasa lingkungan, tapi memang di undang-undang sendiri ada mengatur, ada itu sifatnya kompensasi sebagaimana kami sebutkan tadi, ada juga yang pembayaran. Jadi bisa berbentuk uang, terus bisa mungkin kompensasi yang sifatnya bukan uang. Lanjut. Sedangkan CSR ini sifatnya adalah mandatori ya, dari kewajiban semacam perusahaan ketika dia memanfaatkan lingkungan atau katakanlah menggunakan SDA yang ada di sekitarnya, sehingga dia harus melakukan kewajiban untuk semacam penggantiannya. Dan ini sifatnya wajib, sehingga ini masing-masing katakanlah badan usaha, bisa swasta maupun milik negara ini sudah melaksanakan selama ini, dan penggunaannya memang sudah diatur oleh masing-masing BUMN atau badan usaha tersebut. Termasuk di sini yang kita undang PLN selama ini sudah menggunakan CSR-nya untuk penanaman bibit di sekitar DTA Bagaru juga. Lanjut. Ini mungkin tidak perlu kami sampaikan ya, kita skip CSR dan PES. Nah, ini di sini skema PES berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 yang ternyata sudah diperbarui ya melalui UU-JK maupun beserta perubahannya. Ini memang ada mendefinisikan, khususnya terkait setelah adanya PP 46 2017 terkait instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kalau kita gambarkan semacam skemanya, di sini ada pemanfaat, ada penyedia. Di sini pemanfaat itu pemerintah, bisa ke non pemerintah, bisa pemerintah ke pemerintah. Itu sifatnya nantinya berupa kompensasi. Adapun yang dari non pemerintah itu ke penyedia yang pemerintah, itu juga kompensasi. Namun untuk dari pemanfaat yang non pemerintah ke non pemerintah ini biasanya bersifatnya pembayaran. Katakanlah yang kasus pembayaran ini ada di NTB. Jadi NTB di situ ada PDAM yang menggunakan air dari das di situ. Nah, di situ ternyata ada pelakuan pemungutan kepada pengguna air untuk membayar beberapa ribu rupiah sebagai bagian dari pemanfaatan jasa air yang ada di daerah tersebut. Ini agak complicated ya, karena di internasional sendiri ya muncul istilah adalah PES. Kalau kita jadinya ada PES, ada CES, ada payment, ada compensation. Nah, ini kembali kepada tadi yang poin 3. Jadi terkait skema PES yang ada di Paris Program 4, jadi kami telah membuat semacam 3 plot. Yang pertama ada di Desa Hulu Sadang, yang kedua Desa Beteng, dan Desa Sumbirang. Ini semuanya di Kabupaten
Pinrang, Pinrang, kecamatan. Kecamatan Lembah. Kabupatennya Pinrang. Yang pertama adalah di Hulu Sadang, ini kita melakukan semacam penanaman ya, di lahan yang terbuka. Di situ kita melaksanakan penanaman suren, durian, alpukat, dan kayu manis dengan kerapatan 625 batang per hektar. Ini karena memang lahannya terbuka dan mungkin ada tanaman lain yang mungkin yang masih bisa berpeluang untuk kita tanami. Di situ dilaksanakan oleh KTH Reso Mangandi 16 anggota. Selanjutnya di Desa Beteng itu kita berupa pola perlindungan dan pengayaan karena ini memang sudah ada semacam penutupan tanaman di situ, sehingga jumlah batang yang kita investasikan tanaman itu hanya 200 batang. Selanjutnya ini pola ketiga yang terakhir ada Pora Agro. Di situ kebetulan ada semacam kelompok yang melaksanakan penanaman jagung ya, katakanlah seperti itu, dengan kerapatannya itu sekitar 400 batang per hektar. Nah, kegiatan apa yang kita laksanakan di situ? Lanjut. Nah, di sini kita di plot tersebut kita juga membangun rora atau semacam penampungan air sederhana yang dikerjakan oleh kelompok tani. Kita juga membuat saluran pengairan, tongkat pengukur erosi, penampung erosi maupun bak kontrol erosi permanen. Artinya kita di situ memang membuat skema semacam konservasi kecil-kecilan di plot tersebut. Kita berharap dari penanaman yang kita lakukan itu nanti bisa dilihat dan kegiatan KTA yang kita buat itu kita bisa mengukur sejauh mana keberhasilannya terkait apakah ada pengaruhnya dalam menurunkan erosi dan sebagainya. Dengan harapan nanti seandainya ini memang ada hasil yang positif, itu nanti bisa kita buat dalam skala yang lebih besar. Tentu saja nanti dalam pelaksanaan juga kita harus bisa memetakan sebenarnya dari dasma massa atau katakanlah daerah tangkapan air dibakar itu sebenarnya potensi lokasi mana yang paling berkontribusi terhadap banyaknya sedimentasi. Itu yang salah satu yang harusnya kita lakukan nantinya seandainya kegiatan ini akan diduplikasi. Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah skema yang kita pernah datangi dan kita pelajari. Ini yang pertama adalah Das Cidanau, yang kedua adalah Das Rejoso, dan Wai Besai. Nah, ini di Das Cidanau ini kalau kami tadi menyebut bahwa itu ada pemanfaat, ada penyedia maupun ada middleman-nya. Di sini di Das Cidanau ini di sini adalah penyedianya adalah kelompok tani yang melakukan penanaman atau semacam konservasi. Nah, di situ pemanfaatnya adalah pihak PT Krakatau Steel, dalam hari ini adalah anak perusahaannya yaitu Krakatau Tirta Lestari, dan di situ dimediasi oleh FKDC, Forum Komunikasi Das Cidanau, yang pada akhirnya ini setelah berjalan, di mana pada akhirnya dari PT Krakatau Tirta Lestari ini dia sanggup dan telah berjalan mengalokasikan PES untuk kegiatan pendukung konservasi yang dilakukan oleh kelompok tani ini. Dan ini caranya melalui semacam evaluasi tanaman, nanti dilihat ada semacam polisit atau standar ukuran untuk mengukur keberhasilan tanaman itu. Nanti dari tanaman yang berhasil itu dilakukan kompensasi pembayaran. Selanjutnya di Das Rejoso ini
melakukan lelang terbuka antara kelompok tani dengan pihak swasta PT Aqua. Jadi di sini pemanfaatnya adalah Aqua Danone untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk menjaga sumber mata air. Mungkin nanti teman-teman bisa menjelaskan ini di dasar Joso karena kita sendiri belum pernah di Jawa Timur ya, Pasuruan. Nah selanjutnya yang kami lebih fokus ini adalah di YBSI Lampung karena di sini memang peran PLN sudah berjalan gitu. Artinya antara kelompok tani terus PLN itu dimediasi oleh Universitas Lampung itu telah melakukan kegiatan tes yang menurut kami itu sudah saling menguntungkan ya. Di mana operasional PLTA di situ itu sudah berjalan bagus karena didukung oleh kelompok tani yang melakukan konservasi lahan dengan baik. Nah ini kalau dari segi bayar atau pemanfaat jasa, ini kami fokuskan untuk yang WBSI karena di sini memang ada PLN, di sini terlibat dalam penerima proposal, jadi kelompok tani menyampaikan proposal, bisa saja bibit, bisa saja permintaan untuk membangun mikrohidro dan sebagainya, itu nanti akan dievaluasi dari PLN sendiri ya. Selanjutnya dua adalah memberikan insentif jasa lingkungan sesuai capaian indikator keberhasilan sedikit. Mungkin nanti kalau akan lebih mendalami, nanti kita bagikan paparan khusus yang disampaikan oleh PLTA YBSI ini. Lanjut, dari segi seller yaitu penyedia jasa di YBSI, kelompok taninya adalah menyampaikan proposal bagaimana tadi sebab akibatnya, yang dua melaksanakan kegiatan konservasi, dan tiga menerima insentif. Ini jenis-jenis kegiatannya ada di dalam paparan ini. Nanti kalau memang waktunya cukup kita tampilkan, kalau enggak nanti kita bagikan. Selanjutnya jenis jasa lingkungan di dalam skema PES-nya sendiri di YBSI ini adalah mengkonservasi, melindungi sungai yang mengaliri PLTA YBSI melalui kegiatan konservasi tanah dan air. Nah, ini artinya kan sebenarnya mirip lah atau hampir sama dengan kasus yang ada di PLTA Bakaru ini. Lanjut. Adapun nilai jasa lingkungan di dalam skema PES ini adalah kelompok tani menerima bantuan berupa ternak uang tunai 30 juta dengan capaian penurunan sedimentasi sebesar 41%. Ini nanti mekanisme seperti apa, kita sudah mencoba melakukan salah satunya dari itu dalam skema plot kecil itu, kita juga mengukur manfaat dari penanaman dan pembangunan konservasi tanah terhadap turunnya erosi yang kita laksanakan di Pinrang. Nah ini lebih detailnya adalah kegiatan kerjasama di jasa lingkungan di dalam skema PES ini adalah sesuai selesai. Di sini meliputi pemasangan peralatan pengamatan air yang di istilahnya adalah stasiun pengamatan air sungai. Dua, pemberian peralatan kerja, ada pembuatan teras, penanaman strip rumput, roran, sebagaimana yang kita sudah buat tadi, penanaman pohon, dan pembuatan dam ronjong. Nah, ini mungkin skalanya besar, sehingga dia juga membuat dam pengendali atau dari itu Dasar Joso dan Dasidano. Mungkin nanti kalau dianggap lebih relevan bisa dicermati lagi, tapi memang kemarin dari berdasarkan pencermatan oleh teman-teman di PIE memang YBSI ini yang paling relevan. Selanjutnya pihak ketiga yang terlibat dalam skema PES ini kalau di YBSI ini adalah Universitas Lampung.
sebagai mediatornya yang dipercayakan dalam pelaksanaan pengangkutan dan perhitungan sedimentasi di Sungai Besar, di Sungai Besar. Kita berharap di masa ini, khususnya di DTA Bakaru ini, nanti forum DTA Bakaru lah yang di semacam mediator nanti melaksanakan alternatif kegiatan-kegiatan lainnya dalam skema PES ini. Karena memang forum DTA ini sudah terbentuk sejak KP juga jalan, sehingga kita memang berharap banyak dari forum DTA ini berkontribusi terhadap kegiatan skema PES ini. Ini mungkin tidak perlu kami sampaikan, ya, ini profil-profil das di Cidanau. FKDC ini sebenarnya sudah sering, sebenarnya kami juga pernah melakukan studi banding juga. Ini kita mengundang juga PLN yang dari Bakaru, ya, itu kita libatkan juga. Dari teman-teman KPH itu kita ikut sertakan juga dari kegiatan studi banding ini. Sehingga saya yakin sudah memahami pola yang ada di Cidanau ini. Intinya memang kalau di Cidanau ini memang awalnya itu istilahnya agak kesulitan meyakinkan ya kelompok masyarakat dan juga PT Krakatau Steel untuk berkontribusi untuk PES ini. Meskipun pada akhirnya dengan FKDC ini bisa berhasil, akhirnya PES yang sebenarnya ini kos dari PT Krakatau Lestari ini bisa muncul, karena selama ini di perusahaan-perusahaan lain mungkin belum ada ya yang bisa mengalokasikan anggaran seperti itu. Di luar CSR yang merupakan mandatori. Kemarin biasanya kalau sesama ini ya satu akhirnya pemanfaat air dan ini memang sebagian besar merupakan perusahaan dari Krakatau Steel. Nanti kita juga belum tahu sejauh mana ini pemanfaatan air yang lain ini berkontribusi terhadap kelanjutan pengelolaan das Cidanau ini. Mereka juga alokasikan PES atau seperti apa, kita belum menanyakan sejauh itu lagi. Kalau TK itu cuma ini buka. Mungkin ini kami lanjutkan aja ini kegiatan di PES Cidanau. Mungkin kita akan lebih fokus ke yang website. Nah, ini. Jadi sebagaimana di kita juga, kita melakukan survei dan identifikasi, menentukan lokasi. Ini dilakukan oleh tim konsultan ketika menentukan bagaimana tuh pada akhirnya memilih lokasi yang terbuka, lokasi yang dikelola dengan tanaman jagung, maupun yang lokasi yang masih ada penutupan. Itu sudah kita pertimbangkan, dan juga posisi-posisinya sehingga kita tempatnya di Pinrang, Supirang, dan lain-lain. Namun demikian nanti untuk skala besar, itu tadi kita harus memang lebih detail dengan bagaimana nanti daerah aliran sungai itu kita breakdown lagi menjadi anak sungainya, subdas, subdas, sehingga kita bisa lebih terinci dalam mengetahui potensi atau titik-titik mana yang nantinya berkontribusi terhadap besarnya sedimentasi. Yang kedua, setelah survei identifikasi, ada melakukan fokus grup diskusi. Di sini tujuannya adalah membentuk kelompok peduli sungai, menentukan program kerja selama 2 tahun, dan 3 menyusun anggaran kegiatan. Ini memang belum kami lakukan ya,
Tapi bahwa fokus grup diskusi ini sudah dilakukan memang, tapi beberapa tujuan yang ada di poin-poin ini memang ada yang belum kita lakukan. Tapi untuk kelompok itu memang sudah harus kewajiban karena memang kelompok itu sangat diperlukan. Ya. Nah, ini setelah pelaksanaan kegiatan, kita melakukan penandatanganan kontrak. Di sini kontrak antara PLN dengan kelompok dan kelompok dengan KKP Das Besai. Terus ada 4 pelatihan. Nah ini yang saya tangkap ini memang untuk di Das Besai ini PLN telah menggunakan anggaran CSR-nya ya untuk kegiatan ini. Otomatis pelatihan ini difokuskan dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di Das Mamasa ini. Nah, ini gambar-gambar ini pelaksanaan kegiatannya. Di sini ada pembangunan pengamatan air, ada peralatan kerja, pembuatan teras, trip rumput, rorak, pohon, penanaman pohon dan bronjong. Adapun untuk di kita sendiri, memang nanti dari tim IC yang akan lebih mendetailkan ya, terkait bagaimana skema PES yang telah dibangun oleh KP4 ini, yang menyampaikan sekilas saja. Ini selain itu kita juga di YBSI melakukan ONER. Di sini yang lebih sudah berjalan pemberian reward tahap 1, kegiatan fisik 100%, itu berupa kambing. Rewardnya senilai 30 juta. Ini nanti ngitung-ngitungnya gimana, mungkin harus ada ahli lagi ya, dari tim konsultan yang bisa detailkan lagi. Ini hasil monek tahap 2 dilakukan pengambilan sampel air. Ini sudah prosedur baku untuk pengamatan air sungai ya. Selanjutnya ini mungkin BPDAS juga nanti bisa membantu kegiatan ini. Karena kami juga di RP4 ini sudah membangun stasiun pengamat arus sungai, sehingga tahun kemarin ya, sehingga ada beberapa titik, 4 ya, 3 titik ya. Nah, nanti mungkin bisa jadi salah satu lokasi untuk memonitor bagaimana praktek-praktek konservasi yang telah dilakukan itu apakah sejauh mana berpengaruh. Selanjutnya tahap 3 di sini, kalau berhasil ini kita bersyukurlah nantinya kalau yang dilakukan FP4 berhasil ini artinya bisa menekan laju sedimentasi. Ini sangat relevan dengan yang menjadi salah satu tujuan program FP4 ini. Salah satunya adalah menurunkan sedimentasi. Nah, ini selanjutnya kesimpulan rekomendasi mekanisme kontribusi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme PES dapat dilakukan melalui secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung ini YBSI, di mana kelompok tani melakukan perjanjian kerjasama melalui lelang. Ini kalau lelang tadi yang Rejoso yang melalui kerjasama mengajukan proposal kegiatan. Yang kedua lah verifikator untuk skema adalah Mila. Nanti kita berharap ini nanti dikendalikan oleh forum BTA Bakaru dalam melakukan verifikator ini. Apakah nanti bisa melibatkan BPDAS atau seperti apa? Selanjutnya kontribusi secara fisik, ini kaitannya dengan FKDC. Ini bahwa PT Krakatau Steel itu sudah berkontribusi memberikan
mengalokasikan PES. Hanya verifikator untuk besaran kontribusi ini dilakukan oleh middleman ini, mediator. Nanti bisa saja dibentuk tim lagi. Nah, kedua mekanisme tersebut diaplikasikan dan dicontoh oleh FP4 nantinya, maupun melalui mekanisme langsung dengan kelompok tani maupun nanti melalui peran forum DTA baru. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini ada sedikit gambar-gambar yang sebenarnya kegiatan dari skema PES yang telah dilakukan tahun lalu berupa penanaman. Memang sebagian besar itu tanaman produktif ya, itu berlabel biru seperti alpukat. Dan ini sangat diminati, ternyata dampaknya itu ke masyarakat yang tidak mendapat itu, alhamdulillah ada kecemburuan. Nah, ini mungkin nantinya akan kita tangkap juga, mungkin dari BPDAS memberikan bantuan melalui KPR ataupun juga nanti bibit-bibit yang setipe dengan ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wi. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Wi.